Betul sekali adik-adik. Nah, sekarang kan sudah masuk tahun 2021. Nah, selama berapa hari ya? Kira-kira sudah kurang lebih 2 minggu ya Mbak Sela ya? 2 minggu. Nah, adik-adik udah tambah apa aja nih? Udah mulai sekolah kan ya? Udah mulai sekolah belum ya Mbak Sela ya? Ya, paling masih ada yang sekolah di rumah ya adik-adik, belum semuanya berjalan lancar. Ya, pasti semua masih, karena dengan kondisi seperti ini, masih pandemi seperti ini, kita masih harus belajar di rumah dulu ya adik-adik. Sekolah minggunya juga sekolah minggu online. Nah, namun walaupun kita sekolah minggu online, kita tetap mau bersyukur, mau bersukacita ya Mbak Sela ya. Nah, untuk itu kita mau nyanyi dulu lagu pembukaan yang berjudul apa Mbak Sela? Bertambah-tambah. Ini mungkin lagu baru buat kita semua, tapi nanti adik-adik sambil belajar, sambil ikutin gerakan Mbak Sela sama Mbak Indah ya. Adik-adik gimana? Udah panas belum? Nah, gerakannya kira-kira seperti itu ya. Besok minggu depan kalau kita sekolah minggu lagi, kita akan nyanyikan lagu itu lagi. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita akan berdoa dulu kepada Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau telah berikan hari yang baik Tuhan, sehingga pada hari ini Engkau perbolehkan kami anak-anak-Mu mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami, kiranya firman yang nanti akan disampaikan Tuhan dapat berguna kelak bagi kehidupan kami, dan kiranya Engkau selalu melindungi kami dan ada di tengah-tengah kami selama sekolah minggu berlangsung Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah Mbak Sela, kayaknya kita masih harus nyanyi pakai gerakan lagi ya, benar. Nah, adik-adik Mbak Sela sampai Hilda mau ngajak adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri yuk. Yuk berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakan yang lebih semangat lagi. Nah, kali ini kita mau nyanyi judulnya apa Mbak Sela? Tanganku ke depan. Tanganku ke depan. Jadi nanti ada tangan, ada kaki, dan juga badan. Gerakannya ikutin Mbak Sela sama Mbak Indah ya. Musik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke
teman-teman yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat ya? Tunggu. Kita mau ada jawaban khusus nih. Jadi kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabnya gembira, sehat, semangat. Bisa? Oke, kita coba sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Gembira, sehat, semangat. Oke. Nah, adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Nah, Alkitabnya disiapin. Buat yang belum disiapkan Alkitabnya, ayo diambil dulu Alkitabnya. Sudah siap? Kira-kira apa ya pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus untuk kita hari ini? Penasaran? Mau tahu? Tunggu dulu, sebelum membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Nah, sikap berdoa bagaimana? Ayo semua duduk manis, yang masih sambil tiduran, bisa kita duduk manis. Iya, sudah duduk. Sekarang kita lipat tangan, tunduk kepala, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Nah teman-teman, hari ini adalah minggu ketiga di bulan Januari. 2 minggu yang lalu, adik-adik sudah belajar tentang apa? Ayo, masih ingat? Ya, minggu pertama adik-adik sudah belajar bersama Mbak Christine tentang rela berbagi. Lalu minggu kedua atau minggu kemarin ini dengan Mbak Yulia, adik-adik sudah belajar tentang untuk tidak sombong. Ya, benar. Minggu ini kita akan belajar tentang menjadi anak yang penurut. Seperti apa sih menjadi anak yang menurut itu? Untuk itu kita mau lihat ilustrasi tentang anak kambing yang cerdik berikut ini ya. Silakan dilihat. Dongeng anak kambing yang cerdik. Dikisahkan ada seekor ibu kambing yang hidup bersama anaknya. Pada suatu ketika, si ibu kambing akan pergi ke suatu tempat. Ia berpesan kepada anaknya supaya tidak membuka pintu untuk orang lain. Lalu ibu kambing mengajari anaknya sebuah lagu agar si anak tidak salah mengenalinya. Jika ibunya yang datang, maka di depan pintu akan ada yang menyanyikan lagu tersebut. Tetapi tanpa mereka sangka ada seekor serigala yang ikut mendengarkannya. Lalu ibu kambing pun pergi. Datanglah seekor serigala yang lapar itu. Ia berdiri di depan pintu, kemudian menyanyikan lagu yang ibu kambing tadi ajarkan. Lalu si anak kambing pun terbangun dan merasa aneh. Ia pun berpikir tidak mungkin ibunya yang baru saja pergi tapi tiba-tiba kembali. Suara yang ia dengarkan pun berbeda dari suara ibunya. Ia jadi merasa bimbang mau membukakan pintu atau tidak. Di tengah kebimbangannya, anak kambing memutuskan untuk mengintip lewat jendela. Betapa terkejutnya ia ketika tahu bahwa yang ia lihat bukanlah ibunya, melainkan serigala. Karena ketakutan, kambing kecil itu pun berteriak, "Ah!" Teriakannya itu membuat hewan-hewan lain ikut datang. Hal ini tentu saja membuat serigala gentar, lalu memutuskan pergi. Dan anak kambing pun akhirnya bisa selamat. Nah adik-adik, gimana ceritanya tadi? Menarik bukan? Nah berikut ini ada cerita Alkitab juga. Yaitu ada seorang bapak yang bernama Elkana dan ibu yang bernama Hana. Dua orang tua ini belum mempunyai anak. Jadi mereka bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, berdoa untuk diberikan seorang anak. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Ibu Hana karena Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel.
Kenapa dinamain Samuel? Sebab katanya Ibu Hana telah memintanya daripada Tuhan, dan Tuhan telah mengabulkan permintaan Ibu Hana. Karena Tuhan telah mengabulkan permintaan Ibu Hana berjanji untuk menyerahkan anaknya untuk tinggal di bait Allah setelah ia tumbuh dewasa. Nah, adik-adik sudah siap ya Alkitabnya? Kita akan melanjutkan ceritanya dengan membaca Alkitab dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ke-10. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Bagaimana? Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan adik-adik, seperti cerita yang tadi ya, setelah Ibu Hana menyerahkan Samuel untuk tinggal di bait Allah dan menemani Imam Eli untuk melayani Tuhan, Samuel mendengar Tuhan memanggil. Tapi Samuel mengira bahwa yang memanggil adalah Imam Eli. Sampai ketiga kalinya Samuel tetap mengira bahwa yang memanggil adalah Imam Eli. Lalu Imam Eli baru menyadari bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan. Lalu Imam Eli mengatakan kepada Samuel agar ketika nanti ada yang memanggil lagi, ia harus menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan benar saja, Samuel menuruti apa perkataan Imam Eli. Lalu Tuhan datang dan berdiri di sana di dekat Samuel dan menyampaikan pesan penting untuk Samuel. Dan keesokan paginya ketika Samuel bangun, Imam Eli memanggilnya dan menanyakan apa yang sudah Tuhan katakan kepada Samuel. Samuel pun menceritakan semua yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, kepada Imam Eli, tanpa ada sedikit pun yang disembunyikan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Samuel adalah tokoh yang patuh dan penurut. Yang pertama, ia menuruti apa yang Imam Eli katakan, dan yang kedua, ia menuruti perintah Tuhan yang dipesankan untuknya.
Nah, adik-adik, dari cerita Samuel tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menjadi anak yang patuh dan penurut terhadap orang tua. Pasti adik-adik di rumah sangat menyayangi orang tuanya kan? Begitu juga dengan orang tua kalian di rumah, pasti sangat-sangat menyayangi kalian. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, kita juga bisa mencontoh sikap Samuel. Kita bisa patuh dan menjadi anak yang penurut kepada orang tua kita. Adik-adik, siapa yang sayang kepada orang tuanya? Pastinya semua sayang kepada orang tua ya. Begitupun orang tua kita sangat-sangat menyayangi kita. Orang tua kita selalu melindungi, menjaga kita, dan menolong kita, juga memberi nasihat kepada kita. Kenapa ya kok memberi nasihat? Ya, supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Oleh karenanya, kita harus selalu menjadi anak yang patuh dan penurut terhadap nasihat orang tua. Karena tentu apa yang dinasihatkan orang tua kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah, adik-adik, dari 3 minggu ini kita sudah belajar tentang 3 karakter sebagai anak Tuhan. Yang pertama adalah menjadi anak yang mau rela berbagi. Yang kedua, menjadi anak yang tidak sombong. Yang ketiga, menjadi anak yang patuh dan penurut pada orang tua. Selamat menjadi anak-anak penurut dan patuh pada orang tua. Dadah. Nah, adik-adik, gimana firmannya tadi? Pada dengerin semua kan apa yang disampaikan oleh Mbak Mira? Nah, jangan lupa ya firman yang udah didapatkan tadi adik-adik terapkan juga di kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, selanjutnya kita mau persembahan nih, Mbak Sela. Kita mau persembahan sambil diiringi lagu Berilah yang terbaik. Berilah yang baik. Isi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Nah, adik-adik, persembahan tadi bisa dikumpulkan di gereja, atau besok kalau kita ketemu lagi bisa dikumpulkan pada saat sholat ini sudah berlangsung ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa syafaat dulu. Ada doa persembahan, doa untuk orang tua dan studi, kemudian doa bangsa dan negara, doa penutup, dan akan diakhiri dengan doa rumah kami. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau membolehkan sekolah minggu ini berjalan Tuhan. Dan kami baru saja membuka persembahan. Kiranya apa yang telah diberikan oleh tangan anak-anak-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami dan sekeliling kami Tuhan. Dan kiranya Kau selalu senantiasa memberkati kami, memberikan berkat yang melimpah bagi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk studi kami Tuhan, untuk sekolah kami yang pada saat ini masih belum bisa berjalan dengan normal, masih harus bersekolah di rumah. Kiranya Kau berkati kami, semoga kami tetap Kau berikan semangat dalam belajar, dan kiranya Kau mendampingi orang tua kami yang menemani kami dalam bersekolah di rumah. Kiranya Kau kuatkan mereka, Kau berikan kesehatan bagi mereka, supaya dapat mendampingi kami Tuhan untuk belajar di rumah. Dan juga berkati orang tua kami yang di masa sulit ini masih harus berjuang Tuhan. Kiranya Kau selalu memberikan berkat yang melimpah bagi kedua orang tua kami. Kau berikan kesehatan, dan kiranya Kau berikan keluarga kami hidup yang berkecukupan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu
dilakukan dapat tetap berjalan dengan maksimal, dapat tetap menjadi berkat melalui bagian apapun. Kami juga mau berdoa atas sekolah minggu yang sudah terlaksana pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh bersekolah minggu secara online, secara bersama-sama. Kiranya Engkau berkati juga pembawa firman maupun kakak sekolah minggu yang lain, agar dapat menyiapkan sekolah minggu online untuk minggu berikutnya dengan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama saja Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama ya. Tangan kanan diletakkan di bahu sebelah kiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah, adik-adik, sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai ya Mbak Hilda. Nah, kiranya sekolah minggu pagi hari ini dapat membuat adik-adik terus semangat berada di rumah walaupun di masa seperti ini. Nah, sebelum menutup, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Judulnya apa Mbak Hilda? Yesus sayang padaku.